Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mahmudah dari SDN 003 Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur. Kali ini saya akan berbagi praktik baik dengan judul Cermin, Canva Edu, dan ruang murid interaktif untuk pembelajaran mendalam. Pertama, sebelum memulai semua kegiatan, saya terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kepala Sekolah SDN 003 Bontang Utara. Perkembangan teknologi digital di abad ke-21 telah membentuk karakter generasi baru yang dikenal sebagai generasi Z atau Gen Z, yaitu murid yang lahir dan tumbuh di tengah kemajuan teknologi informasi. Generasi ini memiliki kecenderungan tinggi terhadap penggunaan gawai atau handphone dan akses internet dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih tertarik pada aktivitas yang bersifat visual, interaktif, dan cepat dibandingkan pembelajaran konvensional yang cenderung satu arah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang relevan dengan karakteristik murid masa kini. Sebagaimana dikemukakan oleh Prensky 2001, generasi digital natif memerlukan strategi pembelajaran yang berbeda karena mereka berpikir dan memproses informasi secara visual dan non-linear. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk melakukan inovasi pembelajaran berbasis digital yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang menarik, bermakna, dan sesuai dengan dunia murid. Dalam penggunaan media ini, guru dan murid menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi, terutama di sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai dan koneksi internet stabil. Selain itu, keterampilan teknologi yang masih rendah pada guru maupun murid menuntut adanya pelatihan dan penyesuaian dalam penggunaan media. Tantangan lain muncul dari kesiapan psikologis murid dalam belajar mandiri dan kolaboratif, karena tidak semua terbiasa bertanggung jawab dan berperan aktif dalam kelompok. Di sisi lain, ketergantungan pada teknologi juga dapat menghambat proses belajar ketika terjadi gangguan teknis atau koneksi internet, sehingga guru dan murid perlu memiliki kesiapan menghadapi kendala tersebut agar pembelajaran tetap berjalan efektif dan bermakna. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi sistem pencernaan manusia dan fungsi organ-organ pencernaan. Apa hari ini belajarnya? Sistem pencernaan manusia. Pada aplikasi ini nanti sudah tersedia yang pertama ada petunjuk belajar, kemudian ada profil, kemudian juga ada sumber referensinya. Nah, materi yang ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada evaluasi akhir yang ibu sudah tahukan di kuisis untuk pengambilan nilai, asesmen sumatifnya. Kemudian kita juga ada SDG, ada juga refleksi pembelajaran. Nah, yang paling menarik ada ruang murid di sini. Halo teman-teman, masih ingat kan jalur pencernaan kita terdiri dari apa aja? Hari ini kita bahas fungsinya satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama. Ayo kita semua sistem pencernaan pengenalan manusia yang perlu kita adu. Apa saja yang tersedia layanannya ada sumber belajar, pembelajaran digital, tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, album lagu anak. Di sini isi dari EduGame tadi. Di sini seperti kita bermain game, ya kan? Setelah ini kita akan masuk di sesi bekerja kelompok. Silakan bekerja kelompok, boleh disusun mejanya. Di materi yang sudah disampaikan, dieksplor kembali dari link yang sudah dibagi.
Mari teman-teman kita berbagi tugas. Siapa di sini membuat peta konsep? Saya. Yang membuat alurnya. Dan saya posternya. Saya yang membuat kanvas. Mari kita mengerjakan bersama. Nah, mulut itu digunakan untuk apa? Untuk mengunyah makanan. Dituangkan di dalam bentuk mind mapping. Dengan Canva Edu, murid dapat mengolah hasil eksplorasinya menjadi produk kreatif seperti peta konsep, infografis, atau poster digital tentang alur sistem pencernaan. Aktivitas ini tidak hanya melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama saat mereka berkolaborasi dalam kelompok. Dalam prosesnya, murid berlatih olah pikir melalui eksplorasi sumber digital, olah rasa dan hati melalui kerjasama dan saling menghargai, serta olahraga melalui keberanian menyampaikan ide dan mempresentasikan hasil karya mereka. Ini kami presentasikan hasil kelompok kami. Pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari pertama mulai dari mulut, makan dan minum, berbicara dan komunikasi. Dan saya Ahmad Asaka. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mulut, cara menjaga kesehatan tubuh, makan bergizi dan seimbang. Jangan diputar-putar, jangan diputar-putar, pegang bahu, jangan diputar-putar, pegang bahu, digoyang-goyang. Baik anak-anak, kita mau bermain kuis. Ini salah satunya untuk mengecek pemahaman kalian. Nanti dikerjakan secara kelompok untuk maju ke depan, ya. Integrasi antara ruang murid dan Canva Edu menciptakan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, tetapi sebagai fasilitator yang memandu pengalaman belajar berpusat pada murid sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Selain memperkuat pemahaman konsep pada materi sistem pencernaan, penggunaan media interaktif ini juga menjadi wujud nyata penerapan kerangka pembelajaran pemanfaatan digital yang integrasikan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menumbuhkan 8 dimensi profil lulusan. Ibu akan ambil nilai kalian. Di sini sudah tersedia, silakan dibuka linknya masing-masing. Kemudian klik evaluasi akhir. Harapannya, praktik ini dapat menjadi inspirasi bagi guru lain untuk terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran digital yang inklusif dan berdampak positif bagi pengembangan murid di era pendidikan abad ke-21.